لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita khusyukkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah Jumat yang singkat ini, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah dan supaya ibadah kita ini diterima olehnya dan juga kita dapati pahalanya di sisi Allah kelak di akhirat. Oleh karena itu, untuk sejenak mari kita tinggalkan seluruh urusan duniawi kita. Kita letakkan sejenak alat-alat komunikasi kita. Kita fokus untuk mendengarkan khutbah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apabila kita mengamati realitas kehidupan kita sebagai manusia, maka kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia kepada sebagian hambanya, namun tidak memberikannya kepada sebagian yang lain. Ada mereka yang Allah berikan kekayaan, namun ada di antara mereka yang Allah berikan kemiskinan. Ada di antara mereka yang Allah berikan kesehatan, namun sebagian yang lain diuji dengan sakit. Ada sebagian mereka yang Allah berikan jabatan, namun sebagian mereka Allah uji menjadi manusia biasa. Itu semua semata-mata kembali kepada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan, maka dia pula yang menetapkan segala sesuatunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki, dan dia pula yang kemudian memilih. Tidak ada pilihan-pilihan bagi mereka makhluk-makhluk Allah. Maka maha suci Allah dan maha tinggi dia dari segala macam apa yang dipersekutukan oleh manusia. Namun kita mendapati sebagian manusia menyangka bahwa kalau dia diberikan kelapangan rizki, kalau dia diberikan pangkat dan jabatan, dia merasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sedangkan sebagian yang lain yang diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan berbagai macam kondisi hidup yang sulit, mereka mengira mereka sedang dihinakan dan direndahkan oleh Allah. Sungguh itu semua merupakan prasangka yang buruk dan tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun ada manusia yang apabila Tuhannya memberikan ujian kepadanya, lalu Allah memberikan karunia dan kenikmatan kepadanya, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan apabila dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekurangan,
serta-merta dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan aku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya seorang mukmin sejati, dia meyakini bahwa apapun ketentuan dan ketetapan Allah bagi dirinya adalah pasti sesuatu yang terbaik dan pasti ditetapkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan dan hikmah-hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam memahami perbuatan Allah yang memberikan karunia kepada sebagian hambanya dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain, setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita tangkap. Yang pertama adalah ini merupakan ujian dan cobaan Allah bagi hambanya. Al-Quran menjelaskan dengan jelas. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum." Dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat di atas sebagian yang lain, adalah untuk menguji kamu atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kaya adalah ujian, miskin juga ujian, sehat adalah ujian, demikian pula sakit juga ujian. Segala sesuatu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mampu bersyukur atas nikmat Allah, maka dia pasti beruntung. Namun siapa yang tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, tentu dia akan mendapatkan kebinasaan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hikmah Allah dalam memberikan karunia ataupun tidak memberikan adalah untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain, adalah agar muncul rasa ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Orang-orang miskin membutuhkan rizki dan karunia berupa harta, maka mereka pun bekerja kepada orang-orang kaya yang mampu memberikan rizki kepada mereka atas perintah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat membutuhkan yang lemah, demikian pula yang lemah membutuhkan yang kuat. Segala sesuatu itu diatur oleh Allah agar manusia bisa saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Mereka bisa saling bertukar manfaat satu sama lain, sehingga dengan demikian keseimbangan dan keteraturan kehidupan dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran kemuliaan di sisinya bukan karena ketinggian derajat manusia ketika di dunia, melainkan karena ketakwaannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya." Kamilah, kata Allah, yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya. Maka rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga yang kita tangkap dari perbuatan Allah memberikan karunia ataupun tidak memberikan karunianya adalah semata-mata demi kebaikan hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku, lalu dia menyampaikan salam Allah kepadaku, dan dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sungguh di antara hamba-hambaku ada di antara mereka yang kekayaan lebih bermanfaat bagi iman mereka. Maka kalau aku jadikan ia miskin, sungguh kemiskinan itu dapat merusak keimanannya. Ada juga di antara hamba-hambaku yang kemiskinan jauh lebih baik dari untuk keimanannya. Maka kalau aku jadikan dia sebagai orang kaya, boleh jadi kekayaan itu dapat merusak keimanannya.
Di antara hamba-hambaku ada di antara mereka yang kesehatan jauh lebih baik bagi keimanannya. Kalau aku jadikan dia sebagai orang yang berpenyakit, tentu penyakit itu akan mampu merusak keimanannya. Dan sebaliknya, ada di antara hambaku yang sakit itu jauh lebih baik baginya, bagi keimanannya. Kalau aku berikan kesehatan kepadanya, boleh jadi kesehatan itu dapat merusak keimanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengatur di antara hamba-hambaku, dan sesungguhnya aku di antara mereka maha mengetahui lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dengan 3 hikmah ini maka kemudian kita faham bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan manusia melainkan seluruhnya atas kehendak dari Allah dan pasti memiliki tujuan dan hikmah. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, marilah kita senantiasa berprasangka baik atas setiap ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Ridho menerima takdirnya, lalu menyikapinya dengan sikap yang diperintahkan olehnya. Bersyukur saat mendapatkan karunia dan bersabar atas ketika diberikan ujian. Maka dengan demikian dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, kita tetap dalam keadaan yang baik dan bisa tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ghurril muhajjalin, qaidil mujahidin, imamil muttaqin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum washba' ju'ahum warhamhum ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.